Kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah sekalian, para ayah dan para bunda dan juga para pemirsa Rosyad TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur di malam ini ba'dal maghrib kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali meskipun di waktu yang singkat ya, karena ada perubahan jadwal dari teman-teman panitia. Karena kita selesai Isya yang tadinya rencananya kita selesai jam 9:30, namun ternyata kita selesaikan di waktu Isya, insyaallah. Jadi yang tadinya materi yang udah kita siapkan cukup panjang berarti harus disampaikan dalam waktu yang singkat. Dan materinya materi penting lagi ya. Materi bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjadi idola dan sahabat bagi anak-anak kita. Bahasan menjadi idola saja sudah butuh waktu panjang, apalagi ditambah menjadi sahabat. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang tua itu gampang gak sih menurut antum? Menurut antum mudah gak menjadi orang tua? Hah? Gampang atau mudah menurut antum? Atau susah atau sukar? Hah? Nggak ada suaranya ini. Biasa kalau diem ini entah melamun atau bingung jawabannya ini. Di antara bapak-bapak sekalian ada nggak yang menganggap mendidik anak itu mudah? Ada yang menganggap susah? Nggak ada juga yang jawab. Masya Allah. Nah, tapi jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak itu susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Diubah lagi pertanyaannya. Ya? Gampang-gampang susah, banyak gampangnya ya daripada susahnya ya. Ada nggak menurut antum susah-susah gampang? Banyak susahnya daripada gampangnya? Tiap orang beda-beda ya. Ada yang Allah berikan kemudahan, ada yang Allah berikan ujian. Namun ala kulli hal, mendidik anak itu amanat. Dan amanat dari Allah Subhanahu wa taala itu asalnya tidak mudah. Tapi Allah berikan kemudahan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Dan kita sebagai orang tua ya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah titipkan anak kepada kita, maka kita berkewajiban untuk membersamai mereka, mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu memiliki kewajiban, ya. Nah, kalau kita perhatikan jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah tangga kaum muslimin itu setidaknya ada 4 jenis rumah tangga. Ya. Ada 4 jenis rumah. Pertama adalah baitul amani, rumah angan-angan. Rumah angan-angan. Di rumah ini itu berisi orang tua yang berangan-angan memiliki anak yang saleh, penghafal Al-Quran, memiliki akidah yang lurus, akhlaknya mulia, berangan-angan.
Dan hampir semua manusia, termasuk orang tua, punya keinginan yang baik untuk anaknya. Itu bagian dari fitrah. Hatta penjahat, penjambret, begal, ya, kalau punya anak ditanya, ente pingin anak ente seperti ente? Nggak mau. Anak pingin anak-anak baik. Itu fitrahnya manusia terhadap anaknya. Tapi ternyata cuman kepengen. Itu angan-angan. Ya. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga yang keras. Ya. Rumah tangga yang kaku. Orang tuanya baik, Masya Allah, rajin ngaji, ada kajian didatangi, tapi terhadap keluarga, terhadap anak dan istri keras. Ya. Pendekatannya dengan paksaan-paksaan. Bukan ente ya, istriku, wah itu masih baik itu. Kamu kalau nggak nurut sama Abi, sama saya, jahanam, masuk neraka. Diancam. Bukan artinya ngancem nggak boleh, tapi selalu pendekatannya ngancem. Nak, kamu kalau nggak nurut sama Abi, nak, kamu dibakar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kamu nggak boleh bantah sama sekali, harus nurut sama Abi. Ini rumah yang dibangun di atas aturan yang kaku, yang keras. Dan ini rumah sebagian kaum muslimin. Rumah yang seperti ini biasanya di dalamnya itu penuh dengan ketidaknyamanan, ketidakamanan. Anak-anaknya menjadi gampang stres, ya, gampang depresi. Kemudian yang ketiga adalah rumah abai. Orang tua yang abai, nggak ngurusin anaknya, anaknya nggak diurusin, ya. Yang penting udah aku cuman ngasih kewajiban-kewajiban, dibiarin anaknya, nggak diurusin. Ini adalah orang tua pengkhianat, karena berkhianat terhadap amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, baitul qudwah, rumah teladan. Nah, ini yang ideal. Orang tua menjadi contoh kebaikan bagi anaknya. Ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama salaf. Ya, mereka mengatakan inna uyuna auladikum maqudatun bi'ainika. Sesungguhnya pandangan mata anak-anakmu itu terikat dengan dirimu. Fal hasanu indahum ma fa'alta wal qabihu indahum ma tarakta. Yang baik bagi anak-anakmu apa yang engkau kerjakan. Yang buruk bagi anak-anakmu apa yang tidak engkau kerjakan atau yang engkau tinggalkan. Karena anak-anak itu ketika bertumbuh berkembang, makanya ada fase namanya tamyiz. Tamyiz itu artinya suatu fase di mana daya nalar, daya pemahaman anak itu sudah menuju kepada tingkat kesempurnaan. Dikatakan tamyiz karena bisa yumayyizu bainal asya, bisa memilah-milah segala sesuatu, mana baik, mana buruk, ya, mana batil, mana hak, mana berbahaya, mana tidak. Itu ketika sudah tamyiz, ya, itu yang Allah karuniakan. Tapi ya jamaah sekalian, biasanya anak-anak itu sudah tamyiz di usia 7 tahun biasanya. Tapi ternyata ada anak-anak yang tamyiz duluan. Ini kebanyakan dari para sahabat Nabi. Berarti anak-anak cerdas, tamyiz duluan. Kemudian ada yang tamyiz belakangan. Udah 10 tahun masih saja punya sifat-sifat seperti sifatnya anak-anak usia dini. Ya. Salatnya masih suka goyang-goyang. Itu berarti masih apa namanya? Masih banyak hal-hal yang belum tuntas di dalam diri seseorang anak. Enggak fokus, ya. Nah, itu diantara apa namanya? Karakteristik anak-anak kita. Karenanya kita perhatikan seharusnya di usia 7 tahun anak sudah tamyiz, sudah mumayyiz. Nah, kemampuan mereka untuk memilah mana baik dan mana buruk itu dipengaruhi kita sebagai orang tua. Karenanya apabila orang tua itu memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya, menjadi teladan, menjadi uswah, maka dia akan menjadi orang tua teladan. Orang tua teladan, anaknya akan memiliki contoh atau figur yang bisa mereka tiru, bisa mereka contoh dalam kebaikan. Dan ketika orang tuanya menjadi contoh dan figur dalam kebaikan,
maka itu akan menjadi amal yang senantiasa mendatangkan pahala meskipun kita sudah berkalang tanah. Karena kebaikan-kebaikan tersebut akan langgeng diamalkan oleh anak-anak kita. Mereka mencontoh, mengambil dari kita. Nah, tentunya kita menginginkan rumah yang seperti ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa membangun rumah teladan sebelum kita mematut diri kita agar kita bisa menjadi sosok yang bisa diteladani, sosok yang bisa dicontoh. Dan dua syarat utama agar kita bisa menjadi teladan, kita harus menghimpun dua hal: ilmu dan amal. Ilmu dan amal, ya. Dan ini adalah karakteristiknya Islam, karakteristiknya ahlu sunnah, menghimpun antara ilmu dan amal. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, al-ilmu wal amal kal qadamaini. Ilmu dan amal itu seperti dua kaki kita, harus berjalan bergantian, ya, tidak beriringan. Karena kalau beriringan loncat-loncat, kalau loncat-loncat gampang jatuh. Harus diawali dengan langkah ilmu, amal mengikuti. Ilmu, amal mengikuti. Makanya kaidahnya al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Di mana di situ ada ilmu disertai dengan amal. Ilmu, amal, ilmu, amal. Karena ternyata tidak semua manusia Allah berikan hidayah kepada dua hal ini. Makanya kita minta kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah jalan yang Allah memberikan dua hidayah, kata Syekhuna Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Kata beliau, al-hidayatu naw'an, hidayah itu ada dua macam. Hidayatu ilal ilmi wa hidayatu ilal amali. Hidayah kepada ilmu, hidayah kepada amal. Ada yang Allah berikan hidayah kepada ilmu, tapi tidak Allah berikan hidayah untuk mengamalkan ilmu. Allah murkai mereka, al-maghdub alaihim, Yahudi. Ada yang Allah berikan hidayah kepada amal, tidak Allah berikan hidayah kepada ilmu. Amalnya tanpa ilmu, tersesat, adh-dhalin. Dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal kita akan menjadi orang yang bisa menjadi figur contoh bagi keluarga kita. Karena kita mempraktekkan ilmu kita. Kita menjadi qudwah, uswah. Dan kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yang berikutnya adalah mendidik anak kita. Sebagaimana di kajian tadi, ketika Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat wa ahlikum nara, dan keluargamu dari neraka, beliau menerangkan adibuhum wa allimuhum, ajarkan keluargamu adab, ajarkan keluargamu ilmu. Diajarkan adab dan diajarkan ilmu. Dan kita ya jamaah sekalian tidak bisa mengajarkan ilmu kepada anak kita tanpa hikmah. Dan hikmah ini adalah diantara salah satu kunci kesuksesan di dalam mendidik anak. Hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu maknanya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, fi'lun ma yanbaghi alal wajhil ladzi yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar di waktu yang benar. Itu hikmah. Artinya melakukan sesuatu yang benar, kita yakin nih yang kita lakukan ini benar, ada dalilnya, ada ilmunya. Kemudian yang kita lakukan ini, kita harus tahu caranya, bagaimana cara untuk bisa ya mengamalkannya, atau bagaimana cara untuk bisa mendeliver atau menghantarkan ilmu tadi. Baru kemudian yang ketiga, fil waqtil ladzi yanbaghi, di waktunya, momennya. Kita perlu melihat momen atau timing yang tepat. Itu hikmah. Karena apabila kita berpegang dengan kaidah di dalam agama kita, kita akan menjadi sosok yang akan disayangi oleh anak kita, dicintai oleh mereka, dan kita akan diidolakan oleh mereka. Kenapa? Karena orang tua yang hikmah, ya jamaah sekalian, ya, orang tua yang berpegang dengan konsep hikmah di dalam mendidik, di dalam berdakwah, di dalam menasehati, itu akan dicintai, akan disenangi. Ya, apalagi oleh anak-anak kita. Contoh misalnya ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita seringkali mengidolakan siapa sih? Superhero.
lihat di TV Spider-Man, Batman. Kenapa mereka mengidolakan superhero? Kenapa kira-kira menurut antum? Anak-anak itu mengidolakan superhero? Karena pertama, superhero itu kuat, keren, ya. Terus kemudian apa lagi? Kuat, keren, apa lagi? Memberantas kejahatan, masya Allah, ya. Kemudian juga anak-anak kita tuh senang dengan sesuatu yang wah, yang gede. Makanya lihat monster atau dinosaurus senang, ya, ngefans sama dinosaurus. Ketika ditanya, kenapa kamu suka nak sama dinosaurus? Keren, gede. Karena anak kita itu mudah untuk dipengaruhi sebenarnya, apalagi dengan tontonan-tontonan seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu apabila orang tua ini itu keliru atau anaknya itu dibiarkan untuk mendapatkan muatan-muatan konten-konten yang seperti ini, akhirnya akan menjadikan anak ini mengidolakan tokoh-tokoh fiktif tadi. Padahal ya, apabila kita orang tua yang hikmah, kita tautkan anak kita pertama dengan Allah, Rabbnya. Kalau kita ya jemaah sekalian mengajarkan kepada anak kita, ya, tentang penciptanya, anak-anak kita tuh mudah sebenarnya diajarkan akidah dan tauhid itu mudah, nggak susah. Kenapa? Karena mereka masih berada di atas fitrah. Fitrahnya masih lurus. Sehingga ketika kita mengajarkan akidah kepada mereka itu lebih mudah. Ya. Dan kemudian kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak kita itu sebenarnya juga lebih mudah asalkan kita juga punya ilmunya. Ya. Sekarang misalnya contoh nih, mereka takjub dengan makhluk yang menurut mereka besar. Melihat dinosaurus, karena bayangan mereka tuh besar. Dan ketika antum tunjukkan hal-hal yang besar, yang menarik ya, antum tunjukkan tentang apa misalnya gambar-gambar planet, bumi dan lain sebagainya, matahari, mereka takjub. Anak-anak kita biasanya seperti itu. Ya. Nah, itu bisa menjadi sarana bagi kita mengajarkan. Kamu tahu nggak nak, bumi kita yang kelihatannya besar, langit, matahari yang begitu besarnya, itu semua kecil di hadapan Allah. Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang mengadakan tadinya tidak ada menjadi ada. Itu momen bagi kita untuk bisa mengajarkan. Baru kemudian kita ikatkan kepada sosok manusia yang paling istimewa. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan kepada anak kita itu ma'rifatun nabi, kemudian mahabbatuh, mengenal nabinya dan mencintai nabinya. Dan ini memang ada bahasanya cukup panjang ya. Baru kemudian kita ikatkan mereka dengan figur-figur istimewa yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam hadis Nabi. Kita ceritakan tentang sosok nabi-nabi yang istimewa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ismail. Kita ceritakan, ya, agar mereka terikat dengan sosok-sosok istimewa tadi. Kemudian kita ceritakan tentang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga mereka akan menjadikan tokoh-tokoh tadi itu sebagai idola bagi mereka, bagi anak-anak kita. Lalu kemudian yang gak kalah penting adalah kita mewujudkan ya sebagian dari kebaikan-kebaikan tokoh-tokoh yang kita ajarkan kepada anak kita di dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi wujud konkret teladan bagi mereka di dalam kebaikan. Nah, contoh nih misalnya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita misalnya lagi sedih. Karena mereka manusia pasti bisa sedih. Ketika mereka lagi sedih, apa yang kita lakukan? Ada orang tua, kamu ngapain nak sedih nak? Mainanku diambil sama temanku. Terus aku sedih. Gitu aja sedih kamu, cengeng banget kamu. Ya. Kita seringkali melakukan pendekatan kepada anak kita itu tidak dengan cara yang hikmah. Tidak dengan cara pendekatan-pendekatan yang baik. Yang terjadi adalah apa? Mereka itu merasa orang tuanya ini gak mengenali mereka. Sementara anak-anak itu sedang mengenali diri mereka sendiri. Akhirnya mereka mengalami apa? Mengalami kebingungan, self-confused ibaratnya.
Mereka bingung dengan diri mereka sendiri. Akhirnya dengan kebingungan seperti itu, mereka pun seperti spons menyerap apa yang ada di sekelilingnya tanpa bisa menfilter. Jadi apa yang seringkali refleksikan oleh orang tua, misalnya orang tuanya gampang memberi label, orang tuanya gampang berkata dengan suara yang tinggi, ya, dengan dengan bentakan dan yang semisalnya, itu akan dicontoh oleh sang anak, akan ditiru oleh sang anak. Mereka meniru dan mereka pun juga akan mempraktekkan hal tersebut kepada kita dan kepada orang lain. Sehingga akhirnya mereka menjadi anak-anak yang tumbuh di dalam ketidakbaikan. Lantaran apa? Lantaran kita sebagai orang tua yang tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka. Namun berbeda halnya manakala kita belajar, kita memahami tentang kebutuhan anak, kita tahu tentang muyulul atfal, tentang sifat-sifat perkembangan anak, kemudian kita melakukan pendekatan kepada anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika mereka sedih, kita hadir, ya, kita berada di dekat mereka, kemudian kita duduk, kita samakan wajah kita dengan wajah anak kita, kemudian kita pandang, kemudian kita tanya, "Nak, kok Umi atau Abi ngelihat kamu lagi sedih kayaknya? Kenapa, Nak? Bisa nggak kamu ceritakan kepada Abi?" "Iya Abi, aku sedih." Itu bagus loh. Anak tahu perasaannya, emosinya. Dia bisa memahami dia lagi sedih. Berarti ya jemaah sekalian, kita sudah berhasil masuk ke level pertama mendekati anak kita, yaitu mengidentifikasi emosi dan perasaan dia. Dia sudah tahu, kita juga tahu dia lagi sedih. Itu adalah level pertama, melakukan pendekatan. Kemudian level yang kedua, menvalidasi. Validasi itu melibatkan empati. "Umi, aku sedih, Mi. Abi, aku sedih." Itu anak sudah menyampaikan, itu Masya Allah. Berarti dia tahu apa yang dia rasakan dan dia mampu untuk menyampaikan, mampu untuk mengungkapkan. Itu sudah Masya Allah. Nah, kemudian cara kita adalah kita validasi. "Oh, Masya Allah ya Nak, Abi tahu kamu lagi sedih. Umi paham kamu lagi sedih." Dia merasa dipahami, dia merasa dimengerti. Oh, berarti abiku, umiku mengerti aku. Dia merasa diakui, dia merasa dihargai, dia merasa diperhatikan, dia merasa dicintai. Dengan perasaan ini itu akan semakin menguatkan bonding dan attachment kita sama anak kita, karena dia merasa diakui dan dihargai. Lalu kemudian baru yang ketiga, ya, level ketiga, baru kita mengajarkan mereka untuk dhabtun nafs, regulasi diri, ya, agar mereka mampu meregulasi diri dalam segala hal apapun. Lagi marah, lagi sedih, lagi kecewa, lagi jengkel, agar mereka mampu, mereka ngerti emosinya, perasaannya, mampu mengungkapkannya. Kemudian mereka divalidasi, kemudian kita ajarkan bagaimana cara kita meregulasinya. Contoh lain lagi ya, misalnya antum punya 2 anak, yang satu TKA, yang satu 2 tahun. Yang TKA ini abangnya misalnya lagi main Lego, bikin, Masya Allah. Adiknya datang, dibongkar, ruak. Sedih nggak sih? Sedih si anak. Tapi kita seringkali nggak sensitif. Kita ngelihat anak kita malah kita ketawa. Wah, lucu gitu kan. Padahal dia sudah bikin susah-susah roboh. Kemudian dia nangis. Nah, kadang-kadang kita ini sebagai bapak-bapak ngelihat anak kita laki-laki, ngapain kamu nangis gitu aja, cengeng banget sih kamu. Padahal nangis itu bagian dari luapan emosi yang mereka perlu untuk mengungkapkannya gitu loh. Dan ketika misalnya mereka menangis, apa yang kita lakukan? Kita dekati, baru kita validasi. Nah, Abi tahu Nak, kamu sedih ya, kamu marah sama adik ya, Abi tahu ya. Jadi nggak apa-apa, biarkan dia menangis, biarkan dia meluapkan dulu emosinya. Iya, aku kesel sama adik, aku marah sama adik, aku udah bikin mainan diginikin. Udah, kita duduk,
kita pangku, kita usap-usap punggungnya, kepalanya, dia merasa dia dimengerti. Baru kemudian kita sampaikan, nak, adik itu sebenarnya pengen main sama kamu, tapi adik belum tahu caranya. Ya, jadi berikutnya nanti kamu ajak adik bermain ya, supaya bisa bermain yang benar. Adik nggak tahu caranya, tadi pengen main sama kamu, tapi nggak tahu caranya, akhirnya rubuh gitu. Ya, jadi jangan langsung kita bilang kamu harus ngalah, kamu nggak boleh gini, kamu itu udah gede, kamu itu malah menjadikan mereka itu seperti tidak merasa dimengerti. Nah, sikap-sikap seperti ini yang menjadikan kita sama anak kita itu malah menjauh. Tapi kalau seandainya kita melakukan pendekatan dengan menvalidasi perasaannya anak-anak kita, maka anak kita akan senang dengan kita. Kelak ketika mereka sudah dewasa, ada masalah, curhatnya sama kita. Ya jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak sedikit orang tua curhat ke kami tentang anaknya. Di antara yang mereka curhatkan adalah apa? Ustadz, anak saya itu kenapa ya kok enggak mendengarkan saya, tapi malah dia itu mendengarkan temennya, dekat sama temennya, tapi enggak dekat sama saya. Ya, padahal ya jemaah sekalian, waktu ditanya, ibu, anak ibu usia berapa? 18 tahun. Ibu berapa lama membersamai anak ibu? 18 tahun Ustaz. Anak ibu berteman sama temannya sekarang berapa tahun? 1,5 tahun Ustaz. Subhanallah. Kita sebagai orang tua 18 tahun membersamai anak, dengan begitu saja ternyata anak kita lebih mempercayai temannya daripada kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa menjadi teman buat mereka. Kita nggak bisa jadi teman. Karena itu ya jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk bisa menjadi sohib, sahabat bagi teman kita. Nah, ini karena waktu ya. Jadi ringkasnya ada 5 hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa menjadi sohib. Singkatan dari kata SOHIB, sohib. Yang pertama, santun. Santun sama anak. Rifq, artinya lemah lembut. Ketika berinteraksi sama anak harus dengan kesantunan. Ini metodenya para nabi, para rasul dan figur-figur yang Allah jadikan sebagai contoh di dalam Al-Quran. Misalnya Luqman alaihissalam. Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya. Kata para ulama, Luqman itu berkata, ini menunjukkan adanya interaksi langsung antara ayah dengan anaknya. Bahkan sebagian ulama menjelaskan yang berkewajiban lebih utama untuk menasehati anak itu bukan ibu, tapi bapak kita. Karena di dalam Al-Quran itu yang ditunjukkan figur-figur di dalam pendidikan itu ayah dibandingkan figur ibu. Bukan artinya ibu nggak penting, penting. Tapi yang seringkali yang ditonjolkan oleh Al-Quran adalah ayah. Ada interaksi. Kemudian ditunjukkan oleh Luqman. Pertama adalah afeksi dulu, mengambil hatinya, ya, berlemah lembut dulu dengan anak. Dengan cara apa? Ya bunayya, sapaan yang baik, sapaan yang lembut. Kata para ulama, kata ya bunayya itu menunjukkan ya kelemah lembutan, lembut dengan anak. Baru kemudian menyampaikan nasihat, la tusyrik billah. Setelah memberikan nasihat, distimulasi kognisinya. Makanya sekarang kan kita tahu ya metode pendidikan itu melibatkan afeksi dan kognisi. Itu udah ada di dalam agama kita. Tapi yang dikedepankan afeksi dulu sebelum kognisi. La tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Diberikan taklil, argumentasi. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu termasuk kezaliman yang besar. Jadi antum kalau memberikan perintah, antum memberikan larangan, ya, yang sempurna adalah jelaskan alasannya. Jelaskan alasannya. Kamu nggak boleh gini nak. Kenapa bi? Nurut aja. Banyak nanya kamu. Kita kadang-kadang seperti itu. Itu malah apa? Membunuh kreativitas dia. Karena anak itu punya curiosity. Itu kebutuhan dan perkembangan dari akalnya. Kalau kita larang dikit-dikit, kita berarti membunuh kreativitasnya anak. Ya, ini metode yang luar biasa dari orang-orang yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Setelah diberikan nasihat, dijelaskan alasannya.
Sesungguhnya nak, kesyirikan itu termasuk kezaliman yang paling besar. Antum tahu Yusuf alaihissalam ketika bermimpi, yang dicari bukan uminya, tapi abinya, Yakub alaihissalam. Ketika ketemu bapaknya, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Abi, aku bermimpi semalam, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Kenapa Nabi Yusuf tanya hal ini? Pengen tahu takbir mimpi. Abinya Nabi Yakub, Allah berikan kemampuan untuk mentakbir mimpi. Tapi ternyata Yakub tidak menjawab yang ditanyakan oleh anaknya, karena ada yang lebih penting. Apa yang dinasihatkan oleh Yakub? Ya bunayya, afektif, wahai nak, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritain ya nak mimpimu kepada abang-abang kamu. Tuh nasihatnya. Jangan kamu sampein mimpimu ke abang-abang kamu. Enggak selesai sampai di situ, disebutkan alasannya. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan berbuat tipu daya kepada kamu. Alasannya disebutkan. Jadi itu cara mendidik kita ya jamaah sekalian. Tapi tetap pondasinya pertama adalah santun, lemah lembut. Ini rukun hikmah. Rukun hikmah, ilmu, hilmu, al-anatu. Al-ilmu wal hilmu wal anatu. Ilmu, hilmu, lemah lembut, al-anah atau ta'anni, tenang, tidak tergesa-gesa. Itu rukun hikmah. Apabila salah satu darinya hilang, runtuh hikmah. Dan diibaratkan ilmu itu seperti paket. Untuk mendeliver, menghantarkan paket butuh kurir. Kurirnya itu ilmu, kelemah lembutan. Karena ilmu yang dihantarkan tidak dengan kelemah lembutan ditolak, manusia akan cenderung menolaknya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmati minallahi linta lahum." Dengan rahmat dari Allah lah wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut karena rahmat Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau wahai Muhammad bersikap keras lagi berhati bengis, niscaya mereka menjauh darimu. Menjauh darimu. Apalagi anak-anak kita ini. Antum kaku, antum keras, ya, dijauhi oleh anak-anak. Karena fitrahnya manusia senang kepada kelemah lembutan. Karenanya santun pertama kali, rifku, ketika ngomong, ketika memperlakukan anak. Apalagi ini ada bapak-bapak yang ringan tangan. Anaknya salah dikit, keplak, sentil, jambak, tarik telinga, atau yang semisalnya. Padahal kaidah di dalam pendidikan, anak-anak itu tidak diberikan hukuman fisik kecuali sudah 10 tahun. Dan itu pun untuk urusan yang paling tinggi di dalam agama setelah tauhid, salat. Muru auladakum bisalah wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu salat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Pukul mereka kalau enggak salat 10 tahun. Para ulama kita itu nyaris bersepakat enggak boleh memberikan hukuman fisik kepada anak kecuali setelah 10 tahun. Tapi kita, anak kita 5 tahun enggak salat, wah, dibentak, dikeplak. Udah dibilangin sama Abi, kenapa kamu kok nggak sholat? Masih 5 tahun. Tujuannya bagus nggak? Bagus, supaya anaknya sholat. Tapi tujuan yang baik tidak diikuti dengan cara yang baik, tidak otomatis menjadikan hal itu baik. Makanya Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang punya niat yang baik, keinginan yang baik, tidak memperolehnya. Kenapa? Tujuannya baik tapi caranya tidak baik. Makanya cuma sekedar niat tok tidak menjadikan amalan itu menjadi baik. Ya. Nah, kemudian yang kedua jamaah sekalian, O-nya objektif. Ini penting sekali nih. Objektif di dalam memandang, agar kita tidak mudah menvonis, agar kita enggak mudah melabeli, agar kita enggak mudah menjustifikasi. Dan ini bagian agar kita bersikap empati kepada orang lain, empati kepada anak. Dan kita sebagai orang tua harus bisa berempati kepada anak kita. Kenapa? Karena kita pernah menjadi anak-anak. Anak-anak kita nggak bisa berempati dengan kita, nggak apa-apa.
Karena mereka belum pernah menjadi orang tua. Tapi kita seringkali melakukan pendekatan kepada anak kita dengan pola pikir kita. Aduh, anak saya itu gak bisa diberitahu, susah banget, bandelnya luar biasa. Kenapa kita ngomong kayak gitu? Karena seringkali kita pakai perspektif kita, pandangan kita. Anak saya nggak ngerti-ngerti. Kenapa? Karena kita pakai pola pikir kita. Seharusnya kita berusaha untuk memahami mereka, berempati kepada mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, hikmah. Hikmah di dalam bersikap. Berarti kita harus tahu di antara cara hikmah ya jamaah. Ini metode ilmiah. Ya, di dalam banyak hal ya. Pertama, limadha. Ya, limadha naf'al, limadha naqul. Kenapa aku melakukannya? Kenapa aku menyampaikannya? Harus tahu dulu. Kenapa aku melakukan ini kepada anakku? Kenapa aku menyampaikan ini kepada anakku? Itu berarti kembali kepada diri kita, niat, tendensi kita, tujuan kita. Untuk apa aku melakukan ini? Untuk apa aku menyampaikan ini? Itu yang menjadi pendorong pertama, limadha. Kemudian baru yang kedua, madha. What? Madha naqul, apa yang aku ucapkan, apa yang aku sampaikan. Berarti aku harus punya ilmunya, aku harus punya pengetahuan, aku harus punya dalil, harus tahu dalilnya. Kemudian yang ketiga, liman. Kepada siapa? Kepada siapa aku melakukan ini, menyampaikan ini? Anak Anda 4, yang satu masih 2 tahun, yang nomor 2, maksud saya yang paling kecil 2 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 11 tahun. Tiap anak itu berbeda-beda caranya. Tidak disamakan cara kita menyampaikan, cara kita memperlakukan. Berarti kita harus bisa apa? Bisa melihat liman kepada siapa kita melakukannya, kepada siapa kita mencontohkannya. Ya. Baru kemudian setelah itu apa? Setelah itu baru mata, kapan? When? Kapan kita lakukan? Kapan kita sampaikan? Perlu lihat kondisi anak. Aina, di mana, ya? Apakah kita menyampaikannya di rumah, atau di sekolah, atau di masjid? Kita perlu lihat dia tempat juga. Baru kemudian bimadha, dengan cara apa? How to, baru itu harus kita kuasai bagaimana caranya. Itu hikmah. Makanya ya jemaah sekalian, seseorang tidak akan bisa meraih hikmah kecuali dia berlatih. Hikmah ini memang karunia dari Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Wa ma utiyal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Karena apabila antum bersikap hikmah, yakin anak-anak pasti akan mengidolakan antum. Karena antum bisa menjadi sahabat yang baik dengan dirinya. Kemudian yang keempat, ilmiah. Ya. Artinya di dalam segala hal kita harus berpijak dengan kritis ilmiah. Di dalam mendidik anak, nggak boleh kita cuma ikut-ikutan. Ana melakukan ini karena orang tua ana juga dulu mendidik anak seperti ini. Ya, mendidik anak ya jamaah sekalian, itu sebenarnya bagian dari dakwah ilallah. Ad-da'watu ilallah membutuhkan ilmu, basirah. Karena Anda ketika mendidik anak Anda, tujuannya untuk apa sih? Mengajak mereka menuju kepada Allah, mengajak mereka ke jalan Allah. Dan kita berusaha untuk menjaga mereka dari siksa Allah. Ad-da'wah ilallah. Dakwah ilallah di dalamnya isinya amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana tadi udah kita bahas di sesi pertama, ya. Sebagaimana kata Imam Ikrimah dan juga ulama-ulama tafsir lainnya ketika menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum, adalah diantaranya adalah apa? Adalah ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah. Perintahkan mereka kepada ketaatan kepada Allah dan cegah mereka dari kemaksiatan kepada Allah. Dan itu butuh ilmu. Dan ilmu ini ya jamaah sekalian menggunakan Allah, itu yang akan menjadi pelita bagi kita. Mungkin di awal-awal kita bingung, seakan-akan dunia ini gelap. Kita nggak tahu mau melangkah kemana. Tapi ilmu itu cahaya, meskipun dia hanya satu titik, ya, jangan dipadamkan, pelihara dan terus tambah agar cahayanya semakin menguat. Itu ilmu, ya. Karena dengan kita terus belajar, insya Allah
Allah akan berikan kita taufik, kita akan lebih mudah untuk mendampingi dan membersamai anak kita. Baru kemudian yang terakhir, B-nya, ya, bantu kesulitannya tanpa menjadikan dia bergantung, dan basuh luka-luka batinnya dengan kita banyak meminta maaf kepadanya, ya, manakala kita melihat dia mengalami kesedihan, ya. Jadi anak-anak kita perlu dibantu dan dibimbing, ya. Jadi perlu dibantu dan dibimbing. Kita bantu dia, tapi jangan dijadikan mereka itu selalu butuh dengan kita. Kita tolong dia, tapi jangan selalu mereka itu menjadi bergantung kepada kita. Dan metode kita di dalam mendidik anak ini, anak-anak kita dalam hal ini, sudah dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas kecil, ya ghulam. Ini sapaan ini afektif ini. Ya, cara afektif menyentuh hati anak-anak. Wahai nak, ya. Dipanggil dengan sapaan yang lembut, ya ghulam. Ya, wahai nak. Di antara nasihat Nabi adalah setelah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mau minta nak, minta kepada Allah. Jika kamu ingin mohon pertolongan nak, mohon pertolongan kepada Allah. Karena kunci kita ya jamaah, ingin menjadikan mereka anak-anak yang mentauhidkan Allah, saleh dan terkoneksi dengan Allah, maka selalu koneksikan hatinya dengan Allah, selalu jadikan mereka selalu meminta segala sesuatu sebelum kepada yang lainnya, kepada Allah. Ketika mereka pingin makanan, Umi, aku pingin makanan Medan, apa yang paling enak buat anak-anak? Ya? Apa? Soto. Anak-anak suka? Ya udahlah. Hah? Coklat, ya udah coklat. Anak-anak kita kepingin coklat. Abi, aku kepingin coklat, Bi. Jangan langsung diberikan, ajarkan mereka konsep apabila mau minta kepada Allah. Ayo nak, doa dulu ya nak kepada Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, kalau belum bisa caranya doa, ajarkan mereka doa. Belum bisa ngomongnya, talqin dia. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Robku, Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha baik, ya, yang maha memberikan rezeki. Udah isya ya? Ya, nah kita sedikit aja. Yang maha memberikan rezeki dan seterusnya. Berikanlah rezeki untuk abiku, ya, agar abiku bisa beliin aku es krim. Intinya kita ajarkan doa. Jadi semuanya kita kaitkan kepada Allah. Baru kemudian setelah kita beli, kita sampaikan, nak, ini titipan dari Allah, dititipkan kepada abi. Kalau Allah nggak memberikan abi rezeki, abi nggak bisa kasih coklat ini. Jadi dia akan selalu terikat dengan Allah. Kaidahnya ya jamaah sekalian, apabila antum selalu mengaitkan anak dengan Allah, mengkoneksikan anak dengan Allah, maka Allah tidak akan melupakan haknya kita, hak antum sebagai orang tua. Allah akan berikan taufik, Allah akan berikan hidayah kepada anak agar mereka berbakti kepada antum, agar mereka menjadi anak yang berbakti kepada antum. Nah, ini karena sudah isya ya, barusan diingatkan ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini, dan ini memang disampaikan oleh teman-teman panitia kita cuma bisa sampai isya ya. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya besok pagi jam 10 sampai jam setengah 12. Nah, jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan juga mungkin ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, nanti tanggung jawabnya panitia itu ya. Insya Allah nanti di kesempatan lain bisa kita bahas atau kita jawab. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.